Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat Luar biasa, yes, yes, yes. Kembali lagi kita berkumpul dalam ibadah sekolah minggu GKI Sola Gracia di minggu pagi hari ini. Untuk itu dengan penuh sukacita dan semangat, kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berkata Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita masih terus memuji Tuhan. Untuk itu dengan penuh semangat kita angkat lagu pujian yang berkata Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu adik-adik dipersilakan duduk kembali, lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu doa. Kita berdoa. Terima kasih karena telah mengumpulkan kami untuk berdoa. Walaupun kami beribadah secara online dari rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, Tuhan. Kami akan memulai dengan ibadah kami. Ibadah ini dialaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih ada sukacita? Hap, simpan di hati. Sekali lagi, masih ada sukacita? Hap, simpan di hati. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu yang pakai gerakan. Untuk itu adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Cuip Cuip Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya ya ya
cuip cuip pampa. Cuip 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 pam pam pa. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pa. Ya 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 ya. Haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Amin. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Pam 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 pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca Mazmur puji. Untuk itu kepada liturgi Kakak Miriam dipersilakan. Terima kasih Kakak. Adik-adik, Mazmur pujian kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 1. Kakak ulangi, Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dengan mekanisme pembacaan, kakak akan membacakan judul atau perikop dan kakak bersama adik-adik semua dapat membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul atau perikop, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik adik-adik, untuk mengaminkan Mazmur pujian kita dan sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan syukur, kakak minta kita semua menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik yang di rumah dapat memberikan persembahannya kepada orang tua. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih yang Tuhan atas berkat perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah bermazmur bagi-Mu Tuhan. Dan kami telah mengisi persembahan syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan dan dapat membantu pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, ini doa kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Siska. Kakak minta kita semua menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Iya, baik adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes pasal 8. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Tetap terbuka di hadapan kita semua, kakak. Kita semua lipat tangan dan mari kita bersatu doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kasih, membesarkan Tuhan, membesarkan di hadapan kami. Berkati kami agar kami dapat membaca merenungkan firman, lakukan firman kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kakak akan baca perikop dan kita akan baca secara bersama-sama ayat yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-36. Dengan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Kita sama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Iya, baik adik-adik. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu tentang kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Iya. Kebenaran yang memerdekakan ini merupakan salah satu ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran yang memerdekakan, Tuhan Yesus ada di bait Allah. Tuhan Yesus pagi-pagi sudah ada di bait Allah. Dan ketika orang-orang semua banyak melihat Tuhan Yesus di bait Allah, mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Karena mereka ingin mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus karena ahli-ahli Taurat menganggap bahwa mereka adalah yang paling benar. Sehingga mereka ingin mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka membawa seorang perempuan yang telah melakukan dosa, yaitu dosa zina.
Perempuan ini kedapatan telah melakukan dosa zina. Jadi mereka membawa perempuan ini ke depan Tuhan Yesus dan ke tengah-tengah orang banyak untuk supaya mereka lihat respon Tuhan Yesus itu bagaimana. Ketika mereka bawa perempuan ini kepada Tuhan Yesus kan dan ke depan orang-orang banyak, mereka bilang begini, Tuhan Yesus, perempuan ini kedapatan buat dosa zina. Menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, orang yang berbuat demikian mereka harus dilempar dengan batu sampai mati. Mereka menunggu respon Yesus dan Tuhan Yesus merespon bagaimana? Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang tidak berbuat dosa, siapa yang tidak berbuat dosa boleh lempar perempuan ini. Dan ternyata tidak ada yang melempar perempuan ini. Akhirnya Yesus membiarkan perempuan ini pergi dan mengingatkan perempuan ini supaya tidak berbuat dosa lagi. Nah, setelah itu Tuhan Yesus melakukan pengajaran lagi tentang dirinya. Ia katakan bahwa ia adalah terang. Siapa yang ada di dalam terang, dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya kita berada di dalam kegelapan, apakah kita bisa lihat jalan atau tidak? Pasti tidak toh, pasti jalan ke depan sedikit, aduh ini apa? Oh meja. Kalau misalnya di rumah lampu mati, pasti kita bisa, saya hafal mau ini pasti lemari di sini, ini pasti meja di sini, saya bisa jalan. Coba kalau kita di tempat yang baru lampu mati, jalan sendiri, aduh tas senggol ini apa? Kita tidak tahu tuh, karena di kegelapan kita tidak bisa lihat apa-apa. Yesus menjelaskan dirinya bahwa dia adalah terang. Ketika kita hidup di dalam terang, kita bisa melihat segala sesuatu. Oh ini terang, jadi oh saya tahu itu kursi, oh saya tahu ini meja, jadi saya bisa jalan saja. Nah setelah Yesus mengajarkan tentang terang, bahwa ia adalah terang, ia lanjut mengajarkan lagi tentang, dia memperkenalkan dirinya bahwa ia bukan berasal dari dunia. Jadi nanti adik-adik lihat di pasal-pasal sebelumnya, ia menjelaskan, ia melakukan banyak pengajaran pada waktu itu. Ia mengajarkan bahwa ia bukan dari dunia dan tidak sama dengan manusia. Ia katakan bahwa ia berasal dari atas dan manusia dari bawah. Secara tidak langsung Yesus katakan bahwa ia adalah anak Allah. Secara tidak langsung ia adalah anak Allah. Ia mengajarkan bahwa saya ini adalah anak Allah. Nah setelah itu baru Yesus mengajarkan tentang kebenaran yang memerdekakan, yang baru saja kita baca. Iya adik-adik, kebenaran itu seperti apa? Kalau adik-adik pikir-pikir kebenaran seperti apa? Kebenaran itu suatu tindakan yang kita lakukan itu memang terjadi sudah, itu memang sungguh-sungguh nyata dan itu benar-benar terjadi. Jadi kebenaran ini yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada saat itu, kebenaran yang memerdekakan. Kalau misalnya adik-adik nonton di TV atau baca-baca di berita, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, kalau misalnya ada satu kasus, misalnya ada pencurian, apakah polisi datang langsung? Kalau misalnya dong bilang, dong tuduh, satu orang itu dia pencuri, polisi datang langsung tangkap orang itu? Tidak, toh pasti cari tahu dulu kebenarannya ini seperti bagaimana, cari tahu dulu jalan ceritanya ini seperti bagaimana, cari dulu bukti-bukti untuk cari tahu tentang kebenaran itu. Apabila dong cari bukti-bukti terus, apabila orang ini kedapatan bersalah, pasti dia akan dihukum. Tapi kalau misalnya orang yang dituduh ini kedapatan, dia tidak mencuri, bukti-bukti ada ini benar-benar, dia akan dibebaskan. Iya adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita tidak pernah terlepas dari dosa. Coba kita pikir saja, kalau misalnya begini, misalnya Alex ini dia haus sekali, dia jalan ke belakang, dia mau cari minum, dia pergi ambil gelas, dia isi air, dia minum.
begini, dia mau taruh gelas gini, tiba-tiba gelas jatuh pecah. Gelas jatuh pecah, langsung mama berteriak dari belakang, dari depan, Alex! Alex langsung bilang gini, terada mama, itu kucing. Alex langsung apa? Tipu. Alex tipu karena Alex takut mama marah. Itu salah satu contoh kecil yang Tom pikir, kita tidak buat dosa. Padahal itu salah satu contoh kecil, kita sudah berbuat dosa. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Yesus katakan pada saat ini, yaitu Yesus adalah kebenaran. Dan siapa yang ada di dalam kebenaran pasti akan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita coba baca ayat yang ke-32. 31 bagian B. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu jalan kebenaran. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Ya, kali untuk demi tebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus tetap dalam firman-Nya. Kuncinya itu di ayat 31 bagian B bilang, kamu harus tetap di dalam firman-Ku dan kamu juga harus benar-benar menjadi murid-Ku supaya kamu tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu dari belenggu dosa. Jadi adik-adik sudah tahu toh, kalau misalnya tetap di dalam firman Tuhan berarti tidak boleh tipu, tidak boleh maki-maki. Kita harus benar-benar jadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ingat kita sudah dimerdekakan, jadi kita harus tetap ada di dalam firman Tuhan dan juga harus tetap jadi murid-murid Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Iya, baik adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu pujian yang berkata Yesus jalan kebenaran. Kakak mau semua bangkit berdiri, kita menyanyi dengan penuh sukacita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Iya, baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Ya baik, waktu selanjutnya kakak persilakan kepada kakak Nona dan juga kakak Miriam. Terima kasih buat kakak Siska yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya firman itu kita dengar tetapi juga kita dapat melakukannya. Kita akan menutup ibadah kita masih dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Iya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Iya adik-adik, jangan lupa kita akan kembali di hari Minggu, minggu yang sama. Di jam berapa kakak Siska? Jam 7 pagi. Di channel apa kakak Miriam? Channel YouTube Sholat. Channel Syawal. Iya, adik-adik diingatkan juga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Akhir kata, tim multimedia dan seluruh pengasuh sekolah minggu GKI Sola Gracia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.